Halo YouTube, selamat datang kembali di channel TRT Project Surabaya. Pada kesempatan kali ini masih seputar kelistrikan atau komponen di kabel bodi pada motor, yaitu khususnya di flasher atau otomatis rating atau lampu sen. Bagi teman-teman yang belum tahu sistem cara kerja dan jalur kabel pada flasher ini, nanti akan saya buat detail jalur-jalur kabel dan cara kerjanya, supaya yang lagi mau belajar atau mau bikin kabel bodi sendiri biar memahami. Untuk video-video pemasangan relay lampu, relay klakson, dan tombol hazard, nanti videonya saya bisa-bisa. Kalau saya gabung semua waktunya kelamaan, nanti jam tontonnya nggak nutut soalnya. Oke, lanjut. Yang pertama-tama, untuk memahami cara kerja komponen kelistrikan pada motor, yang penting kita tahu dasar dulu ya. Dasarnya cara kerja komponen ini seperti apa, kita harus paham dulu. Cara pengetesannya seperti biasa, kita pakai tes pen DC seperti ini. Yang prof 1 ditaruh di negatif aki, dan yang satu kita teskan dulu sudah connect belum. Nah, sudah. Kalau sistem cara kerja dari relay ini memakai arus plus atau 12 volt dari kontak ya. Sistem kerjanya seperti ini. Kalau flasher ini mulai bekerja semenjak kontak, ini kontaknya di sini mas, semenjak kontak pada motor itu sudah mulai on ya. Kalau posisi kontak off belum ada arus, setelah kontak on baru ada arus. Pada salah satu kabel ini adalah kabel keluaran dari kontak. Kalau di Honda warna hitam biasanya, kalau di Yamaha warna coklat, kalau di Suzuki warna oranye. Kalau ini yang kabel sini Honda hitam, yang ini soketnya saya pakai Suzuki, kebetulan ada soket ori punya Suzuki. Kalau soket-soket KW itu sering kebakar soalnya. Saya lebih sering mending pakai soket-soket yang ori, meskipun bekas yang penting ori, biar di kelistrikan tidak ada kendala entah konslet atau kebakar atau gimana. Dan mohon maaf untuk video-video tutorial saya sengaja biasanya tidak pernah saya edit, supaya yang menonton atau yang mau belajar biar lebih memahami. Dan nada bicara saya memang sengaja saya kalemkan seperti ini. Nanti kalau aslinya di bengkel ya sama anak-anak sudah biasa nada bicara keras, maksudnya bercanda-bercanda seperti biasa. Kalau saat membuat tutorial biasanya saya pelankan nada bicara, supaya yang mau belajar atau yang menonton itu paham apa maksud dan tujuannya gitu loh. Oke, lanjut dari tes pen DC ya. Kalau ini tes pen buatan sendiri. Kalau males repot buat sendiri, bisa beli di toko-toko elektro, itu ada banyak. Bilang aja tes pen DC, biasanya harganya kisaran 20 sampai 25.000. Kontak sudah nyala. Ini kontak sudah nyala, kontaknya di sini, kebetulan ini motor CB, kontaknya ditaruh di bawah sini. Nah, ini arus 12 volt dari keluaran kontak masuk ke flasher, sedangkan keluarnya di sini ya, di pin soket sebelahnya. Intinya cara kerjanya flasher atau otomatis lampu sen ini seperti ini ya.
dia arus 12 volt ini kan seharusnya stabil searah. Masuk di sini dia diputus-putus, maksudnya diputus-putus supaya di lampu sen ini nanti nyalanya biar kedip-kedip gitu. Jadi cara kerja flasher ini atau otomatis sen ini ya untuk memutus arus. Jadi dari tegangan yang stabil seperti ini, nah ini kan stabil nyala terus, dimasukkan di sini ada semacam lilitan tembaga sama kayak besi ditempel-tempelkan gitu. Kalau di motor dulu itu seperti cara kerja platina itu. Platinanya motor dulu kan besi ditempel, diputus, ditempel, diputus, seperti itu cara kerja platina, sama kayak ini. Jadi dia dari arus yang tenang, maksudnya arus yang panjer, arus yang stabil, dimasukkan di lilitan sini, dikeluarkan, diputus-putus seperti ini ya. Nah, lalu dari keluarnya ini menuju ke soket tombol sen ini. Nah, jadi diulang ya, dari 12 volt masuk ke flasher, dinaikkan lagi ke tombol. Kalau jalur perkabelan sen semua rata-rata pasti begini. Semisal kalau teman-teman punya trouble di motor apa atau motor sendiri, atau teman-teman yang kebetulan mekanik yang sama-sama lagi pengen belajar cara kerja sistem kelistrikan, ya seperti ini. Saya ulang lagi jalurnya dari awal, dari 12 volt masuk ke relay, keluar dari flasher dari 12 volt masuk ke flasher, dikeluarkan pin satunya, diputus-putus, di sini dinaikkan ke tombol. Untuk semua tipe motor pasti cara kerjanya sama ya, atau jalur kabelnya pasti sama, cuman yang membedakan biasanya cuma warna kabelnya saja. Jadi dari flasher atau otomatis sen itu tadi dimasukkan di tombol sini dulu, baru kalau sudah nyampe di tombol ini, arus keluaran dari flasher tadi dipisah. Jadi di sini ada 3 kabel, yang satu arus masuk, yang kedua sen kiri, seperti itu, yang ketiga sen kanan. Dari sini sudah paham ya, saya ulang satu kali lagi biar lebih jelas. Yang penting tahu dasarnya dulu. Jadi kalau kalian sudah tahu dasarnya cara kerja flasher ini, kalau sewaktu-waktu benerin motor trouble di sen nggak nyala, pasti semua bisa. Yang penting jalurnya aja yang dipahami dulu, cara kerja ini dan jalurnya ini. Kalau cara pengetesan flasher ini apabila rusak, contoh seperti ini, apabila jalur tegangan masuknya atau arus masuk itu ada, tapi dari pin satunya kok nggak keluar tegangan, ya berarti bisa dinyatakan flashernya rusak. Tapi belum tentu, yang penting dites dulu dari arus masuknya dulu yang penting. Jadi salah kedua ini harus ada tegangan, kedua pin soket ini. Contoh seumpama kalau pengen pengetesan dari 2 pin soket ini sama sekali nggak ada tegangan, apalagi yang tegangan terutama dari kontak ini ya, dari keluaran kontak masuk ke flasher ini, seumpama kalau nggak ada tegangan, berarti kemungkinan tombol yang dari keluaran kontak ini putus, entah dari
area soket yang di lain-lain atau di mana ya silakan dicari dulu. Yang penting ini harus ada tegangan dulu. Ini tegangan 12 volt dari kontak soalnya. Nah, setelah masuk kontak dikeluarkan ini tadi ya. Kalau arus masuknya ada tapi keluarnya nggak ada ya positif, berarti flashernya yang rusak. Tapi kalau seumpama arus masuknya ada keluarnya ada tapi di bagian sini di sen kok nggak mau nyala, ya itu bisa dicari dulu. Contoh semisal seumpama saklar sen ini rusak, bisa, yang penting jalurnya dulu. Jalur masuk ke saklar ini harus tahu kabelnya warna apa. Jadi ketiga kabel dicek dulu untuk semua tipe motor sama, entah itu matic, motor bebek atau motor laki, intinya semua tipe motor sama. Yang membedakan cuma warna kabel dan bentuk saklarnya saja. Kalau jalur kabelnya semua sama, jadi harus diperiksa dulu. Arus masuknya tegangan ada, di arus keluarnya tombol sen kanan kiri kalau nggak ada ya positif ini rusak. Kalau seumpama tegangan di sini nggak ada tapi keluarnya dari flasher ini ada, setelah dicek di bagian tombol kok tidak ada, ya silakan dicari kabel setelah keluar flasher ini menuju tombol. Siapa tahu ada putus entah di tengah atau di soket seperti ini, biasanya bisa putus entah kebakar atau ngefong, biasanya seperti itu penyakitnya. Untuk tutorial selanjutnya nanti akan saya buatkan video perakitan kabel bodi dari nol, contoh seperti cara penginstalan relay untuk lampu dan klakson. Video-videonya sudah saya buatkan video di video yang lain, silakan cari di deskripsi video saya, di video-video YouTube saya yang lainnya. Dari sini sudah paham ya, intinya cara kerja relay ini ya seperti itu tadi. Sebenarnya simple, tapi ya kalau orang awam atau orang belum tahu ya pasti bingung. Dalam arti bingung apa, soalnya nggak tahu. Yang penting dasarnya cara kerja ini dulu dipahami, terus baru jalur-jalur kabelnya. Kalau sudah tahu cara kerja flasher ini dan jalur kabel, setiap memperbaiki motor apa saja, trouble kendala terutama pada sen ya pasti sudah bisa. Terkadang seumpama kalau dari flasher sini flasher nyala tombol normal, tapi sen di lampu bagian kanan atau kiri ada salah satu yang nggak nyala, ya silakan dicari. Bisa jadi lampunya putus atau salah satu kabelnya di bagian arah ke sen ke tombol ini ada yang putus. Oke, demikian video dari saya. Untuk yang menyukai video ini jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan tombol lonceng di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya khususnya seputar otomotif. Terima kasih.